Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Abu Daniel. Selamat datang kembali di channel kita yang penuh hikmah ini. Hari ini, kita akan menyelami kisah menakjubkan seorang wanita mulia, Barakah binti T.S. Salabah, yang tidak hanya menjadi ibu asuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga satu-satunya wanita yang berani memarahi Rasulullah. Simak bersama-sama, karena cerita ini sungguh memukau dan syarat makna. Manusia agung dan mulia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata pernah dimarahi oleh seorang wanita. Siapakah wanita itu? Dialah Barakah binti T.S. Salabah bin Amr bin Hisan bin Malik bin Salman bin Amr bin Numan al-Hasiyah, atau dikenal dengan nama Ummu Aiman. Bagaimana kisahnya sampai Ummu Aiman berani memarahi Rasulullah? Awalnya, Barakah binti T.S. Salabah adalah budak milik Abdullah bin Abdul Muthalib, tidak lain ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menikah dengan Ubaid bin Harits, ia dikaruniai seorang anak bernama Aiman. Kemudian, masyarakat pun memanggilnya Ummu Aiman, dan nama itulah yang banyak dikenal hingga kini. Beliau juga ibu asuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata, Ummu Aiman pun ikut dalam perang Uhud dan Khaibar, juga menyertai Nabi Muhammad sejak beliau. Bahkan, saat Ummu Aminah binti Wahab wafat dalam perjalanan pulangnya dari ziarah ke makam Abdullah, Ummu Aimanlah yang menggendong dan membawa pulang Nabi kemudian merawatnya bersama istri Abu Talib. Dalam buku, Mereka Adalah Para Syahabiat, diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan Ummu Aiman ini. Rasulullah sering mengunjunginya dan memanggilnya dengan kata, "Wahai ibu." Tentang Ummu Aiman, Rasulullah pun pernah bersabda, beliau, Ummu Aiman, adalah termasuk ahli baitku. Beliau juga bersabda, Ummu Aiman adalah ibuku setelah ibuku, Hair al-Hakim. Ketika Muhammad resmi diangkat menjadi nabi, Ummu Aiman pun langsung menyatakan iman dan Islamnya. Sayangnya, sang suami enggan beriman. Demi keimanannya, Ummu Aiman pun bercerai. Lepas itu, Ummu Aiman menikah dengan Zaid bin Haritsah, anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, dari pernikahan ini lahirlah sosok Usamah bin Zaid yang gagah berani dan saleh. Perjalanan hidup, kebersamaan, dan keimanan itulah yang membuat Ummu Aiman sangat mencintai Nabi. Pun, sebaliknya. Bahkan, saking cintanya, beliau pernah memarahi Nabi yang mulia. Hal ini kita ketahui sebagaimana riwayat yang disampaikan dari Anas bin Malik. Hari itu, Nabi mengunjungi kediaman Ummu Aiman. Di rumah ibu asuhnya itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuguhi minum. Tapi, beliau menolak. Tutur Anas, "Aku tidak tahu apakah Nabi sedang puasa atau tidak menginginkan minuman itu." Maka, pungkas Anas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, Ummu Aiman pun marah dan memaki Nabi. Di dalam syarah kitab Syahih Muslim, Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini dengan mengatakan, Nabi menolak minuman itu karena puasa atau hal lainnya. Maka, Ummu Aiman pun marah-marah dan memaki beliau. Ia sangat menyayangi Nabi karena telah mengasuh dan merawatnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Rasulullah bersabda, Ummu Aiman adalah ibu keduaku. Saking sayangnya, Ummu Aiman pun menyukai segala sesuatu yang disenangi Rasulullah, dan bersedih terhadap sesuatu yang membuat Rasulullah bersedih. Bahkan, ketika Rasulullah wafat, beliau menyenandungkan syair yang memilukan. Sampai-sampai sahabat Rasulullah Abu Bakar meminta Umar bin Khattab pun menanyakan langsung ke Ummu Aiman tentang kesedihannya itu. "Apa yang membuat Anda menangis? Bukankah apa yang di sisi Allah lebih baik bagi Rasulnya?" Ummu Aiman menjawab, "Bukanlah saya menangis karena tidak tahu apa yang di sisi Allah lebih baik bagi Rasulnya, hanya saja saya menangis karena telah terputusnya wahyu dari lagi." Jawaban Ummu Aiman membuat Abu Bakar dan Umar bin Khattab menangis, sehingga mereka bertiga sama-sama menangis. Sosok yang pernah memasang badan untuk membela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud ini tergolong amat langka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuliakannya. Umurnya dipanjangkan dalam keberkahan dan wafat di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Ummu Aiman juga merupakan sosok perempuan muslimah yang rajin berpuasa, tahan lapar, berhijrah dengan berjalan yang diberi minum yang tidak diketahui asal-usulnya, minuman langsung dari langit sebagai penyembuh baginya. Terima kasih telah menyaksikan episode kita kali ini di channel Abu Daniel. Kisah Ummu Aiman memang sungguh menginspirasi dan meninggalkan banyak pelajaran berharga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang dapat menikmati dan mengambil hikmah dari kisah luar biasa ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.